masih dalam suasana HUT kemerdekaan RI yang ke-79, saya mengangkat kembali apa yang diwariskan oleh Soekarno tentang Trisakti ya. Ini berulang kali juga pernah saya singgung dalam obrolan saya. Itu Trisakti menyangkut 3 hal: kemandirian secara ekonomi, kemudian berdaulat secara politik, dan berkepribadian dalam budaya. Nah, saya akan terutama memberikan stressing pada 2 hal ini ya. Kemandirian ekonomi, karena ini juga terkait dengan kedaulatan secara politik. Nah, saya mulai dengan tulisan Arif Budimanta di Kompas tahun 2018 ya. Di opini itu saudara Arif menyitir dua pemikir atau ahli di bidang ekonomi dan politik ya. Yang pertama yaitu Richard Robinson tahun 2004, berarti 20 tahun yang lalu, di mana pemikiran Richard Robinson tentang oligarki, kemudian tahun 2011 Jeffrey Winters juga menulis hal yang sama tentang oligarki, di mana Jeffrey Winters dalam tulisan Oligarki tahun 2011 itu menyimpulkan bahwa penggunaan kekayaan kaum oligarki itu bertujuan untuk menambah lebih besar lagi kekayaan mereka. Nah, ini untuk menganalisis yang sekarang sedang marak di media sosial tentang potret yang sempat dilihat oleh netizen tentang hadirnya 4 orang terkaya di Indonesia. Kemudian di belakangnya justru duduk para jenderal. Ini entah ini satu kebetulan atau apa, saya kurang tahu, tapi ini menarik untuk diperhatikan. Nah, kembali pada pemikiran oligarki yang bertujuan jadi penggunaan kekayaan atau spending money by oligarki ini tidak ada yang gratis. Kalau dalam dunia politik, there's no such as a free lunch gitu ya, tidak ada makan siang yang gratis. Artinya kalau oligarki ini mau spending sejumlah uang, itu berdasarkan pemikiran Jeffrey Winters itu sebetulnya tujuannya juga untuk lebih memperbesar kekayaan lagi. Nah, ini yang lebih dikatakan menarik sebetulnya enggak juga, tapi dari sisi jurnalistik pasti itu suatu hal yang menarik. Tapi bagi orang-orang yang terutama orang-orang seperti saya yang mengklaim sebagai penyambung lidah para pendiri bangsa, melihat kronologi semacam ini tentu lebih memprihatinkan ya. Dimana di situ juga ada our next president, yaitu Mr. Prabowo, yang kebetulan juga pernah menulis buku Paradoks Indonesia di tahun 2017, jadi 7 tahun yang lalu. Kurang lebih Mr. Prabowo mengungkapkan kesedihannya bahwa adalah ironis negeri yang kaya akan sumber daya alam tapi masih banyak masyarakat yang miskin. Nah, ini sebenarnya
tiga pemikiran ini nyambung ya, nyambung apa yang disampaikan oleh Richard Robinson, kemudian Jeffrey Winters dan Mr. Prabowo sendiri itu ada benang merah yang sangat jelas. Nah, ketika kemudian peristiwa 17 Agustus 2024 di situ ada Mr. Prabowo, kemudian ada 4 orang terkaya di Indonesia, kemudian di belakangnya ada duduk para jenderal. Ini bagaimana memahami peristiwa itu ya? Seolah-olah gambar itu membenarkan apa yang ditulis oleh Jeffrey Winters, apa yang ditulis oleh Richard Robinson, dan memperoleh aksentuasi yang kuat di tulisan Mr. Prabowo sendiri, yaitu paradoks Indonesia. Nah, sebagai warga yang mengklaim sebagai penyambung lidah para pendiri bangsa, dan Mr. Prabowo sendiri juga ada yang mengenal sebagai The Little Soekarno. Tentu dalam situasi yang serba serba terbatas ruang gerak politis maupun anggaran dan sebagainya, ya saya harapkan Mr. Prabowo tetap ingat dengan apa yang Mr. Prabowo tulis sendiri, ingat dengan our founding fathers, yaitu Insinyur Soekarno as the first President of Indonesia. Salam konstitusi.